akhirnya terpanggil. Ya. Ada beberapa orang, ada beberapa pihak yang istilahnya mendorong Bunda. Ya. Ayo Bismillah maju. Betul. Kita butuh sosok seorang ibu, seorang Bunda Siti Nur Aziza di Tangsel. Kebetulan alhamdulillah notabene juga Bunda bukan orang-orang jauh. Dan secara silsilah ada keturunan juga sama sosok yang sangat luar biasa dari Tangerang. Ya. Walaupun notabene Bunda anak Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, tidak serta-merta akhirnya Bunda seperti kayak menunjukkan ujuk-ujuk arus itu, terus akhirnya kepilih, tidak seperti itu. Bunda mengikuti proses demokrasi secara alami. Bahkan tadi Bunda bilang seperti ikut konversi. Ya, istilahnya itu kayak memberikan kurikulum vitae gitu, maksudnya ya, selain ini, CV juga saya mau ngapain sih, visi misi itu ya, saya, karena kan proses politik harus melewati partai. Dia ingin tahu apakah saya adalah calon pemimpin yang bisa menjadi solusi nanti ke Tangsel ke depan lebih baik. Nah itu yang akhirnya alhamdulillah saya tangkap. Kemarin saya sempat berpikir, mungkin juga teman-teman di luar sana sempat berpikir, ngapain sih tuh Bunda Siti Nur Aziza tentang anaknya wapres ya mau maju. Ternyata alhamdulillah saya baru tahu ternyata Bunda semua Bunda lewati secara alami proses demokrasi ini. Dan tidak serta-merta loh masyarakat menerima ya. Begitu kita turun ada, karena mungkin perjalanan Kota Tangerang Selatan ini kan udah 11 tahun, tentu punya rekam jejak. Sehingga tentu ada situasi di mana masyarakat merasa distres ya. Nah, sehingga saya harus meyakinkan bahwa ini adalah proses demokrasi yang memberi harapan baru bagi mereka. Oke. Saya bisa nangkep gini. Saya ilustrasikan. Selama ini kan belakangan ini mana ya? Ya, aduh itu. Tapi sekarang dengan hadirnya Bunda, alhamdulillah ada ibu baru, memberikan harapan baru gitu ya. Nah, buat warga Tangsel, khususnya saudara-saudara kita yang mohon maaf banget, tingkat ekonominya itu di bawah rata-rata, jadi akhirnya seperti kayak memiliki harapan baru gitu ya. Dan mungkin juga untuk saudara-saudara kita yang di ekonominya di menengah ke atas juga seperti mendapatkan harapan baru gitu ya. Dengan lahirnya sosok yang baru, datangnya sosok yang baru, tentu itu akan memberi ruang ya bagi mereka untuk mendapat harapan. Bukan datang, balik kampung. Balik kampung. Kan datang, balik kampung. Iya betul, gitu ya. balik kampung. Artinya ketika ada ya sosok baru ya, tentu itu kan menjadi alternatif pilihan. Betul. Yang itu juga memberikan ruang bagi mereka untuk punya harapan yang baru ya, sehingga Tangsel bisa lebih baik kan gitu kan. Memang ini saya melihat masyarakat ini perlu mendapatkan energi itu ya, semangat bahwa ini akan ada perubahan ya, jika kemudian mereka mau melihat masih ada harapan ya, masih ada harapan yang baru yang bisa mereka dapatkan dengan sosok-sosok baru yang bisa mereka jadikan alternatif pilihan untuk membawa Tangsel lebih baik. Dan buat bundanya tuh kalau saya lihat tidak mempunyai beban. Oh iya. Iya, beban istilahnya beban masa lalu. Iya. Pernah mengalami sesuatu yang istilahnya yang salah dengan kebijakan, yang hampir gagal atau tidak memuaskan. Bunda tidak seperti itu. Bunda akhirnya terpanggil balik kampung, ingin membangun gitu ya. Dan jadi apapun yang nanti Bunda konsepkan untuk masyarakat, Bunda koreksi, Bunda tidak ada beban. Bunda bukan bagian dari masa lalu di Tangsel. Iya, karena semangatnya bukan mau jadi wali kota semata ya. Saya ingin melakukan sebuah perubahan bersama masyarakat ya. Bersama? Iya, bersama dengan masyarakat tentu ya, masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Jadi itu eksesnya aja jadi wali kota ya. Iya. Artinya itu bonus kalau jadi melakukan perubahan ya harus menjabat. Iya, gitu, ya itu bahwa dampak yang harus saya munculkan adalah ya jadi wali kota itu ya. Itu dari semangat perubahan itu. Berarti saya tangkap Bunda, ini juga buat teman-teman di luar, Bunda tidak membawa modal yang cukup besar,
maaf banget, embel-embel Abah, tidak seperti itu. Ya kalau ditanya apakah Abah kemudian bukan membawa tapi ya terbawa ya. Terbawa, iya. Terbawa ya. Mau Karena tidak melekat karena ya. beda membawa Ya. sama terbawa. Iya. Jadi akhirnya terbawa. Ya, Tapi terbawa. bukan akhirnya membawa. Ya, ya terbawa karena itu melekat. Betul. Ya. Karena saya ini kan bukan hanya Bunda ini bukan hanya bukan hanya anak secara biologis, tapi juga anak secara ideologis. Jadi tentu nilai-nilai nilai-nilai kehidupan yang Abah tanamkan itu juga terefleksi ya di dalam pandangan maupun perilaku Bunda. Nah itu yang kemudian orang ini memanfaatkan gitu ya, tidak, karena memang lingkungan saya memang lingkungan yang Itu dia. cenderung mengabdi. Betul. Ya. Lingkungan saya memang tidak jauh dari lingkungan politik. Betul. Walaupun saya bukan politisi praktis Ya. di awal ya, Ya. saya adalah aparatur sipil negara atau birokrat yang memang ingin mengabdi lebih dekat dengan masyarakat. Oke. Ya. Jadi karena itu melekat ya itu keberkahan aja. Gitu. Tetapi tadi lagi ya tidak serta merta Setuju. Itu dia poin. popularitas ya Abah sebagai seorang wakil presiden itu menjadikan saya bisa mendapatkan tiket partai ya, kemudian juga saya bisa berhasil ya. Tentu ini harus diiringi dengan ikhtiar politik yang baik, Setuju. ikhtiar politik yang strategis ya, tidak hanya mengandalkan Kerja keras. iya betul, tidak hanya mengandalkan apa tadi saya mencoba bersama dengan masyarakat dengan cara ngampung tadi. Kami juga punya tim, punya jaringan ya, di samping resources kita sebagai kandidat. Komitmennya semua sama, ingin melakukan perubahan atau sesuatu yang lebih terasa lagi manfaat. Jadi memang nggak bisa begitu saja ya. Kita akan mendapatkan keberhasilan itu tanpa ikhtiar politik yang terorganisir dengan baik. Alhamdulillah, kita jawab semua. Saya sempat mikir macam-macam. Kamu juga mikir macam-macam. Ternyata tidak, semua dilaluin Iya. secara normal, secara wajar. Ya, Ya, ini pertarungan politik gitu kan. Apakah nanti Bunda akan berhasil atau tidak ya tergantung masyarakat Iya. Tangsel Iya. gitu kan, memberikan kesempatan kepada ibu kita yang satu ini yang sangat luar biasa untuk memimpin Tangsel. iya. Termasuk tadi kapasitas kandidat ya. Kapasitas kandidat itu menjadi sangat penting ya, karena kandidat ini menggambarkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Apakah kandidat yang muncul seperti Bunda nih misalnya, itu menggambarkan harapan dari masyarakat soal perubahan dan harapan baru itu. Nah, tentu lihat dari visi misinya ya kan. Kemudian dari langkah-langkah ya, langkah-langkah politik yang dilakukan juga apakah memang betul-betul atensinya besar kepada masyarakat. Ya, berorientasi pada masyarakat. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang visi dan misi dari Bunda bersama pasangan untuk masyarakat Tangerang Selatan. Terakhir Bunda, ketika Bunda akhirnya memutuskan untuk bismillah maju di Tangerang Selatan, pasti Bunda menyampaikan ke Abah. Apa yang Abah sampaikan? Pertama saat Bunda memohon restu ya dari Abah, ya yang pasti Abah itu agak terkejut. Oh ya? Iya, pasti terkejut, surprise lah pokoknya ya. Karena beliau tahu saya kan birokrat. Iya, iya. Kok ujuk-ujuk gitu mau jadi politisi kan Iya, gitu. Ya sempat agak mempertanyakan gitu. Ini serius apa enggak gitu kan. Oke. Ya, lalu saya sampaikan bahwa saya ingin mengabdi lebih dekat ke masyarakat dan masyarakat punya dua harapan tadi. Mereka ingin ada perubahan, mereka ingin ada harapan baru yang bisa membawa perbaikan di dalam kehidupan mereka di Kota Tangerang Selatan. Nah, yang Abah sampaikan tuh hanya beliau ingin dua hal. Dua hal lagi. Ya, dua hal lagi ya. Yang pertama itu beliau ingin saya meluruskan niat bahwa memang niat itu betul-betul untuk membangun Kota Tangerang Selatan.
Ngabdi. mengabdi kepada masyarakat. Hmm. Yang kedua itu beliau ini ingin saya maju itu memang betul-betul karena masyarakat itu memang menginginkan, ya. Oh, oke. Masyarakat Iya. itu memang betul-betul menginginkan Bunda untuk bisa membawa dua harapan itu. Mm-mm. Adanya perubahan dan juga adanya harapan baru untuk memperbaiki, ya, Tangsel ke depan agar bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Mm. Nah, itu yang beliau sampaikan ke Bunda. Mm. Dan saya jawab ya siap, ya, dan insya Allah oleh karena itu makanya tadi Bunda ceritakan bahwa saya berjuang, ya, tidak hanya mengandalkan nama besar Abah, tetapi juga saya mencoba untuk bisa menyampaikan konsep, ya, konsep Aziza, bukan Aji Mumpung, ya. Aziza itu konsep Aziza melalui permata tadi, ya. Iya. Adanya pemerataan, kemajuan untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Tangerang Selatan. Nah, itu yang sempat disampaikan ke Abah, ya. Jadi kata Abah, ya, beliau kapasitasnya ya sebagai orang tua. Tentu saya akan tuturi handayani, saya akan mendoakan dan juga mendukung, ya, kapasitas beliau sebagai orang tua. Terbawa, bukan membawa. Iya, seperti yang terbawa, tadi Bunda melekat, sampaikan. ya, Melekat. dalam diri Iya. Bunda itu bahwa ya memang saya putranya Abah sejak dulu, bukan Iya. tiba-tiba pilkada ngaku anaknya kan gitu. Iya, betul. Ngaku-ngaku anak atau Iya. ngaku-ngaku cucu, ya. Iya. Oke, Bunda, alhamdulillah. Akhirnya apa ya? Pertanyaan saya, pas juga pertanyaan dari teman-teman juga gitu. Akhirnya semua terjawab. Apa keinginan Bunda? Kenapa Bunda ingin maju, terpanggil? Istilahnya bukan datang, tapi balik kampung, pulang kampung gitu Pulang ya. kampung kan tinggal di sini. Iya. Silsilahnya cukup Iya. jelas gitu ya. Dan akhirnya tadi juga Bunda sampaikan bukan membawa nama besar Abah, tapi ya anak biologis akhirnya terbawa gitu. Nah, akhirnya tidak serta-merta juga Bunda ujuk-ujuk akhirnya kayak sistem terpatang dari kepilih, enggak. Bunda semua sudah menjalankan proses demokrasi ini dengan sangat baik. Banyak proses yang Bunda sudah lalui. Jadi memang siap bertarung ya Bunda. Oh ya, siap. Kita jadi itu kalau ada akseptabilitas masyarakat loh, ya. Ya, tentu itu ya harus diikhtiarkan untuk masyarakat bisa menerima kita dengan baik. Makasih ya Bunda ya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya bersama Bunda ya tentang visi misi untuk masyarakat Tangerang Selatan.